Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Rafiuddin. Kami akan mempresentasikan mengenai sistem rekomendasi dengan metode content-based and user-based filtering. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Angelina Mega Kristina dengan NIM belakang 120. Lalu ada Razi Permana dengan NIM belakang 124. Lalu ada Stefani dengan NIM belakang 145. Dan ada Muhammad Putra dengan NIM belakang 150. Yang pertama, terdapat pendahuluan dalam penelitian ini. Dalam era digital yang berkembang pesat, hiburan menjadi platform digital, terutama film, telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat. Platform streaming film dan media sosial tidak hanya menyajikan beragam konten film, tetapi juga semakin mengintegrasikan sistem rekomendasi untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna. Sistem rekomendasi menjadi kunci dalam memandu pengguna menemukan film sesuai preferensi mereka, mengarahkan mereka pada konten yang paling relevan, dan meminimalkan upaya pencarian. Penelitian ini menggunakan pendekatan content-based filtering dengan TF-IDF factorization, memungkinkan sistem mempertimbangkan karakteristik dan konten judul film untuk memberikan rekomendasi yang personal dan akurat. Selain itu, penelitian juga menggunakan user-based collaborative filtering dengan melibatkan interaksi antar pengguna untuk memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan preferensi dengan pengguna lain yang serupa. Dengan fokus pada pembangunan sistem rekomendasi, pembersihan data dan analisis data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem rekomendasi yang canggih dan efektif, mengoptimalkan interaksi pengguna dengan platform digital dan konten film di era digital yang terus berkembang. Next. Baik, selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Penelitian itu akan menghasilkan dua sistem rekomendasi yang berbeda. Yang pertama itu adalah sistem rekomendasi dengan pendekatan kolaboratif filtering. Spesifik lagi menggunakan user base. Yang kedua itu ada content based filtering. Dengan pendekatan yang pertama ini, saya akan bahas urutannya. Yang pertama itu ada pembersihan data. Oh, sebelumnya datasetnya bisa diakses dari link yang ada di PPT. Baik, lanjut lagi. Yang pertama itu ada pembersihan data. Pembersihan ini dari karakter yang tidak diinginkan agar bisa dilakukan pembuatan sistem rekomendasi yang baik. Selanjutnya, vektorisasi dataset menggunakan TF-ID Vectorizer dari Skitlearn untuk mendapatkan representasi vektor dari judul film. Tahap selanjutnya adalah menghitung similarity cosine antara judul film input dengan semua judul yang ada pada dataset. Dan yang terakhir itu menampilkan hasil dari pencarian user. Untuk user-based collaborative filtering, dataset yang digunakan masih sama. Urutan pertamanya itu filter pengguna yang memberikan rating tinggi pada satu film. Yang kedua, filter film yang mendapat rating tinggi dari pengguna yang sama. Yang ketiga, hitung rekomendasi untuk semua pengguna. Yang keempat, hitung skor rekomendasi. Dan yang terakhir, menampilkan hasil pencarian. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa teori tentang yang akan penting di penelitian ini. Yang pertama ada sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi adalah satu alat dan teknik yang menyediakan saran terkait hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh user. Tujuan dari sistem rekomendasi adalah memberikan pengguna item lain yang menarik berdasarkan pencarian, kebiasaan, dan lain-lain pengguna. Terdapat tiga metode populer yang sering digunakan untuk membuat sistem rekomendasi. Yang pertama ada collaborative filtering, yang kedua ada content-based filtering, yang ketiga ada hybrid method. Next. Selanjutnya, content-based filtering adalah algoritma yang merekomendasikan sebuah item kepada pengguna berdasarkan kemiripan antara deskripsi item dan profil dari minat pengguna. Algoritma ini mempertimbangkan karakteristik atau konten dari item itu sendiri dan mencoba mencocokkan preferensi pengguna dengan item berdasarkan kesamaan fitur atau konten. Next. Selanjutnya ada pembersihan data. Ya, pembersihan data ini merupakan proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten atau tidak relevan pada satu dataset. Salah satu kegiatan dalam pembersihan data adalah membersihkan isi data dari karakter yang tidak diinginkan, sehingga data hanya berisi karakter penting yang akan diolah. Pembersihan data akan mempengaruhi performa dari sistem rekomendasi yang kami buat.
karena data yang ditangani akan berkurang kompleksitasnya. Next. Selanjutnya ada TF-IDF factorization. Ini adalah suatu proses untuk melakukan transformasi data dari data tekstual ke dalam data numerik untuk dilakukan pembobotan pada tiap kata atau fitur. Metode ini banyak digunakan dalam analisis teks dan information retrieval. Untuk menghitung TF-IDF ini, caranya adalah mengalihkan TF term frekuensi dengan IDF atau inverse dokumen frekuensi. Untuk mendapatkan TF, cara menghitungnya adalah jumlah kemunculan kata T dalam dokumen D dibagi dengan total jumlah kata dalam dokumen D. Untuk mendapatkan IDF adalah log buka kurung total jumlah kata dalam koleksi D dibagi dengan 1 ditambah jumlah dokumen yang mengandung kata T. Lalu untuk mendapatkan TF IDF sudah saya jelaskan tadi dikalikan TF dan IDF. Next slide. Ada cosine similarity. Cosine similarity merupakan metode yang digunakan untuk mencari kemiripan antara dua titik dengan menghitung derajat relevansi. Semakin relevan atau mirip nilai similarity akan bernilai 1 dan sebaliknya semakin tidak relevan atau tidak mirip, nilai similarity akan bernilai 0. Di sini rumusnya dapat dilihat. Saya akan bacakan keterangannya. A dot B adalah hasil perkalian titik antara vektor A dan B. Habis itu buka siku A dan B adalah nilai performa equiliden dari vektor A dan B dikalikan. Next slide. Selanjutnya ada user-based collaborative filtering. User-based collaborative filtering adalah salah satu jenis dari collaborative filtering yang memiliki ide bahwa pengguna yang memiliki preferensi atau perilaku serupa di waktu lalu cenderung memiliki preferensi dan perilaku yang sama di masa mendatang. Jika dua pengguna memiliki rating yang serupa untuk beberapa item, maka mereka dianggap memiliki kesamaan yang tinggi. Next slide. Baik, selanjutnya masuk ke bagian dari hasil dan pembahasan. Untuk total dataset yang digunakan dalam implementasi sistem rekomendasi film dengan metode user-based collaborative filtering ini ada sebanyak 2 buah, yaitu yang pertama dataset movies.csv dan rating.csv. Dataset movies.csv ini memiliki 62.423 baris dengan 4 kolom. Atributnya itu antara lain nomor, movie ID, title, dan genre. Sedangkan untuk dataset ratings, atributnya itu user ID, movie ID, rating, dan timestamp. Untuk langkah yang pertama dari implementasinya itu ada data preparation. Data preparation ini ada import library dan load dataset. Di sini, di gambar yang kiri, baris kodenya itu mencangkup impor pandas, impor NumPy, dan impor RE. Pandas itu digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk data frame, dan library NumPy digunakan untuk operasi numerik dan array, sedangkan RE atau regular expression itu berguna dalam pemrosesan teks atau pola pencarian dalam data. Kemudian untuk yang sebelahnya di sebelah kanan itu proses data cleaning. Data cleaning di sini itu untuk membersihkan isi data dari atribut judul. Jadi langkah awalnya itu mendefinisikan sebuah fungsi bernama clean judul dengan kata kuncinya itu def clean judul dengan atributnya atau parameternya itu adalah title. Jadi fungsi ini menggunakan metode resub untuk menggantikan atau substitut karakter-karakter yang tidak termasuk dalam kumpulan karakter A sampai ZA sampai Z0 dan sampai 9 dan spasi dengan string kosong. Dengan kata lain, fungsi ini tuh bertujuan untuk membersihkan judul film dari karakter-karakter yang bukan huruf, baik huruf besar maupun huruf kecil, angka, dan spasi. Kemudian, kode yang di baris kedua ini atau film clean judul sama dengan film title.apply ini digunakan untuk menerapkan fungsi clean judul ke setiap elemen dalam kolom title dari data frame film. Dan hasilnya itu akan disimpan dalam kolom baru dengan nama clean judul. Setelah itu datasetnya ditampilkan seperti ini hasilnya. Jadi di sini ada kolom baru dengan namanya itu clean judul dari penggunaan fungsi clean judul yang jadi title-nya itu sudah dibersihkan.
Next, ke bagian content based filtering. Di sini yang pertama ada membuat TF-IDF matrix. Jadi TF-IDF ini term frequency inverse document frequency dari teks judul film yang telah dibersihkan. Di dalamnya ini diimpor kelas TF-ID Vectorizer dari library scikit-learn. Kemudian objek vectorizer ini dibuat dan n-gram range-nya itu dibuat 1,2. Maksudnya itu adalah mengindikasikan bahwa kita ingin mempertimbangkan unigram satu kata dan bigram dua kata dalam pembentukan matriks TF-IDF. Selanjutnya menggunakan metode fit transform di sini teks judul film yang telah dibersihkan atau clean judul diubah menjadi matriks TF-IDF. Dan matriks ini akan merepresentasikan bobot kata-kata dalam setiap judul film dengan memperhitungkan frekuensi kata-kata tersebut dalam semua judul film dan memperhitungkan kepentingan kata-kata tersebut dari keseluruhannya. Selanjutnya, setelah membuat TF-IDF matrix, di sini ada membuat fungsi cari menggunakan cosine similarity. Fungsi carinya itu digunakan untuk mencari film berdasarkan kesamaan atau similarity dengan judul yang diberikan oleh pengguna. Pertama, dibuat atau didefinisikan fungsi cari dengan parameternya itu title. Di sini kemudian fungsi clean judul itu dipanggil untuk membersihkan judul film dari karakter yang tidak diinginkan. Selanjutnya, judul film yang telah dibersihkan diubah menjadi vektor TF-IDF di sini di query underscore fact. Selanjutnya, menggunakan fungsi cosine similarity dari scikit-learn, kesamaan kosinus dihitung antara vektor TF-IDF dari judul yang dicari dan semua judul film dataset. Kemudian di sini indeksnya di set atau diatur dengan yang memiliki kesamaan teratas top 5. Dan maka kemudian resultnya itu diurutkan secara terbalik untuk menampilkan film dengan kesamaan tertinggi di bagian atas. Dengan menggunakan cosine similarity ini, fungsi akan memberikan rekomendasi film berdasarkan seberapa mirip judul yang dimasukkan oleh pengguna dengan judul film dalam dataset. Selanjutnya adalah mencari judul film dengan mengaplikasikan fungsi cari. Di sini sebelumnya kan sudah dibikin fungsi carinya. Nah, kemudian dengan import IP widgets dan IPython display, jadi kita membuat antarmuka pengguna sederhana di sini seperti outputnya untuk dengan tujuannya itu mencari judul film dengan widgetnya teks dan hasilnya dengan widgetnya output. Di sini untuk mencari judul filmnya itu didefinisikan fungsi onType yang akan dipanggil setiap kali nilai input berubah. Kemudian di dalamnya juga ada fungsi cari yang telah dijelaskan sebelumnya dipanggil untuk mencari film berdasarkan judul yang dimasukkan. Nah, contoh dari outputnya ini seperti ini. Ketika kita mengetikkan Iron Man, akan muncul semua judul film yang berisikan kata Iron Man. Masuk ke bagian collaborative filtering, ada seleksi data film berdasarkan ID dan load dataset ratings. Seperti yang dijelaskan pada awal, kita menggunakan dua dataset yaitu Bufis dan ratings. Di bagian collaborative filtering ini menggunakan dataset ratings dan sebelumnya itu menyeleksi data filmnya dulu berdasarkan ID-nya. Jadi kita sudah mendeklarasikan movie ID-nya yaitu 89745. Dan selanjutnya di sini membaca data set ratings dan lanjut ke bagian mengidentifikasi pengguna yang memberikan nilai tinggi pada film tertentu, nilai lebih dari 4. Jadi kode ini berfungsi untuk mengidentifikasi pengguna yang memberikan nilai tinggi atau nilai lebih dari 4. Kemudian menganalisis persentase film-film yang mendapatkan rekomendasi dari pengguna serupa atau pengguna yang memberikan nilai tinggi pada film yang sama. Nah, untuk baris pertama sampai ke 5 ini atau similar users, itu
pada baris pertama ini, kode ini mengidentifikasikan pengguna-pengguna yang memberikan nilai tinggi lebih dari 4 pada film dengan ID-nya itu ID tertentu seperti yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Selanjutnya itu hmm, pada baris kedua hingga kelima ini yang dilakukan dengan mencari semua rating yang diberikan oleh pengguna-pengguna serupa dengan nilainya itu lebih dari 4. Dan rekomendasi ini kemudian dihitung sebagai persentase dari jumlah pengguna serupa yang memberikan rating tinggi pada setiap film. Kemudian ini ada all users. All users ini untuk semua user, jadi tidak hanya yang serupa. Jadi digunakan untuk membandingkan rekomendasi dari pengguna-pengguna serupa dengan rekomendasi dari seluruh pengguna. Rekomendasinya ini juga dihitung sebagai persentase dan hasil akhirnya dibikin di dalam data frame rec percentage yang berisi 2 kolom yaitu similar dan all. Similar ini untuk rekomendasi dari pengguna-pengguna serupa dan all ini rekomendasi dari seluruh pengguna. Jadi data frame ini memberikan gambaran tentang seberapa sering suatu film direkomendasikan oleh pengguna-pengguna serupa atau similar dibandingkan dengan all user atau semua pengguna. Baik, untuk selanjutnya, perhitungan pengurutan skor rekomendasi dan seleksi rekomendasi film teratas. Nah, bisa kita lihat di baris pertama pada kode, itu fungsinya untuk memperoleh skor rekomendasi, maka skor itu harus membagi jumlah pengguna yang serupa yang memberikan penilaian tinggi pada suatu film dengan jumlah pengguna yang memberikan penilaian tinggi pada film tersebut. Nah, setelah dihitung, skor rekomendasinya, terus ada fungsi data frame rec percentage. Jadi ini diurutkan berdasarkan skor yang paling besar ke kecil. Nah, terakhir, karena kelompok kami hanya memerlukan 10 data teratas dari data frame yang dihasilkan, terus habis itu dilakukan penggabungan dengan informasi film dari data frame lain. Nah, penggabungan data ini berdasarkan kolom movie ID dan hasil kodenya seperti next. Nah, hasil kodenya bakal menampilkan 10 teratas dari kode tersebut. Nah, beda dari dataset yang awal kan hanya 4, di sini tuh terdapat 7 dataset, yaitu dengan similar, all, score, movie ID, terus judulnya, genre, sama di sini clean judul maksudnya tuh judul yang sudah dibersihkan. Jadi nggak ada lagi tanda kurung, nggak ada lagi underscore, dan segala macamnya. Next. Nah, karena kelompok kami sendiri memakai collaborative filtering, di sini ada fungsi find similar movie. Menggunakan collaborative filtering untuk memberikan rekomendasi film berdasarkan kesamaan preferensi pengguna nih. Nah, fungsi ini yang pertama itu mengidentifikasi pengguna yang memberikan penilaian tinggi lebih dari 4, maksudnya kayak dia tuh banyak memberikan penilaian pada film-film tertentu. Kenapa yang diidentifikasinya itu tuh lebih dari 4? Ya biar kita bisa ngelihat behavior penggunanya tersebut. Kemudian mencari film yang juga mendapatkan penilaian tinggi dari pengguna serupa. Nah, persentase rekomendasi ini dihitung untuk menentukan film yang paling sering direkomendasikan oleh pengguna dan film-film yang mendapatkan rekomendasi lebih dari 10% pengguna serupa yang dipilih. Nah, selanjutnya fungsi ini mencari semua pengguna yang memberikan penilaian tinggi pada film-film yang telah direkomendasikan. Nah, skor rekomendasi ini dihitung dari mana sih? Nah, dihitungnya dengan membagi presentasi rekomendasi dengan rekomendasi dari seluruh pengguna yang serupa dengan presentasi rekomendasi dari seluruh pengguna. Nah, hasilnya ini kita urutkan berdasarkan skor rekomendasi secara paling besar ke kecil. Nah, habis itu kita menampilkan 10 film teratas yang direkomendasikan. Next. Nah, ini finalnya mencari judul film. Ya, bisa
sebenarnya sama, sebenarnya ini bukan sama seperti yang tadi teman saya jelaskan, karena eh, ini tuh kita kan input utama judul film, kayak pengguna minat judul film apa nih. Nah, setiap kali pengguna memasukkan atau mengubah judul, nanti fungsi on type-nya kan dipanggil. Nah, fungsi ini tuh bakal membersihkan output sebelumnya dan melakukan pencarian menggunakan fungsi cari. Nah, jika judul filmnya itu memiliki panjang lebih dari 5 karakter, maka hasil pencarian digunakan untuk menemukan ID film dan menampilkan rekomendasi 10 film teratas menggunakan fungsi Find Similar Movies. Nah, hasil rekomendasinya ditampilkan di widget output, memberikan pengguna tampilan yang jelas ya. Ini sebenarnya widget ini tuh kayak UI UX basic lah. Nah, informasi hasil pencarian juga disimpan dalam variabel global widget result untuk referensi lebih lanjut. Nah, dengan antarmuka ini, pengguna dapat dengan mudah mengeksplorasi rekomendasi film berdasarkan kolaboratif filtering. Nah, kalau misalnya kodenya di running, hasilnya bakalan seperti next slide. Misalnya kita pilih Iron Man nih. Nah, di Iron Man sendiri, loh, kok gak cuma Iron Man doang nih filmnya yang keluar, tapi ada film-film lain. Nah, itu tuh kan dilihat tuh, skornya itu similarity ke Iron Man, jadi kayak, oh lu suka Iron Man, berarti suka juga nih Chronicles of Narnia. Oh, mungkin suka juga nih Johnny English, atau Bourne's Legacy, atau Minions, seperti itu. Nah, supaya lebih jelasnya, enaknya demo program kali ya. Aku izin share screen. Nah, yang pertama kita harus import, ya tadi sih import Panda, NumPy, RE, ya library-nya. Terus di sini ada variabel film untuk membaca movies. Nah, di sini kenapa kita pakai sampel data bla bla bla, karena ya datanya ada di sampel data gitu. Terus kita menampilkan 5 teratas dari data tersebut karena datanya itu ada sekitar ya 62.000 baris, 62.000 baris lebih. Nah, karena di sini kan masih ada tanda kurung dan segala macamnya, maka dari itu kita pakai fungsi clean judul untuk judul yang enak dilihat lah. Terus habis itu eh, setelah clean judul, kita pakai TF IDF matrix. Habis itu kita pakai Gaussian similarity untuk logika fungsi search. Nih, misalnya kita masukin apa nih? Misalnya kita masukin, nah nih, kita masukin Narnia. Wah, Narnia semua. Apa tuh? Chronicles of Narnia. Bla 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 bla. Berarti ini bisa. Lalu lanjut, kita masukin rating CSV. Ini rating CSV ini nantinya dipakai buat Gaussian similarity juga. Jadi di sini, di bagian sininya, kita mengidentifikasi pengguna yang memberikan nilai tinggi pada pada film tertentu. Terus ini berdasarkan ID-nya. Lalu eh begini. Ini yang tadi dijelasin bahwa eh, kita bakalan kayak mengumpulkan dari rekomendasi itu. Nah, terus habis itu kita ngitung skor rekomendasi. Jadi itu nantinya film-film yang mirip nih rekomendasinya. Jadi filmnya yang dicari itu nggak cuman keluar nama filmnya, tapi juga keluar kayak rekomendasinya. Di bagian sini nih, misalnya kita mau input apa ya? Misalnya mau input tadi nih Iron Man nih tadi Iron Man. Nah, bisa dilihat.
Nah, bisa dilihat kalau misalnya ini yang keluar tuh bukan cuma Iron Man doang, tapi ada Bond Legacy, ada Man in Black. Kalau misalnya Iron Man 3 nih misalnya. eh Misalnya nggak usah Iron Man deh. Ini agak lama. Tetap aja deh kita pakai Iron Man soalnya lama. Baik, selanjutnya langsung saja ke kesimpulan. Selanjutnya, untuk kesimpulan, dalam perkembangan dunia digital yang dinamis, diperlukan pengembangan sistem rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menemukan konten film yang sesuai dengan referensi pengguna. Melalui penerapan content-based filtering dengan menggunakan TF-IDF vectorization, memungkinkan sistem rekomendasi mempertimbangkan karakteristik dan konten dari judul film, serta menghitung similarity crossing untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal dan akurat. Fokus penelitian tidak hanya pada pembangunan sistem rekomendasi, tapi juga mencakup pemeriksaan data dan analisis data. Selain itu, terdapat pendekatan user-based collaborative filtering digunakan untuk memberikan rekomendasi berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna serupa. Dengan penggunaan sistem rekomendasi ini dapat meminimalkan upaya pencarian dan memaksimalkan kepuasan menikmati film. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teknologi rekomendasi dapat meningkatkan interaksi pengguna dengan platform digital dan konten film di era digital yang terus berkembang. Next. Sekian. Next. Ini daftar pusaka yang ada, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.